Pembalasan istri dikhianati. Bab 25. Biasalah Mbak Fatma kan hobi keluar rumah tanpa izin suaminya, mungkin saja Tuhan sedang menegurnya sekarang agar tak keluar rumah lagi untuk beberapa pekan ini, jawab Bagas. Pasti Mama belanja, tebak Meli yang juga tahu bagaimana selera mantan mertuanya itu. Untung saja tidak apa-apa karena ada Karin yang menyelamatkannya, coba kalau tertabrak kalau nggak mati ya cacat. Karin. Ya, kata Mas Heru Karin yang menyelamatkannya hingga Karin mengalami keguguran. Karin hamil. Apa dia sudah menikah lagi sayang? Tanya Meli terkejut. Karin hamil anak Haris, tapi saat ini Haris berada di luar negeri sayang. Karin pernah mendatangi Nana meminta pertanggungjawaban Haris tapi Nana malah marah dan mengajak Haris untuk pindah, jelas Bagas. Kenapa kamu tahu cerita jelasnya sayang? Tanya Meli sambil memicingkan matanya curiga. Jangan berprasangka buruk pada suamimu ini, kebetulan Haris rekan kerjaku sayang, dan Karin pernah minta bantuan padaku saat Haris memintanya menggugurkan kandungan tapi aku tak ingin ikut campur masalah mereka karena Karin bukan istri keponakanku lagi, tak ada wewenangku ikut campur menyelesaikannya, jelas Bagas lagi. Kamu tahu Haris pindah kemana? Papa Nana orang Belanda mamanya Indonesia, dulu aku pernah dengar beberapa kali menjalin kerja sama dengan beliau saat masih beliau memimpin perusahaan di Indonesia, sejak Nana menikah dengan Haris, Harislah yang menjalaninya dan beliau kembali lagi ke Belanda, mungkin saja Nana membawa Haris ke Belanda saat ini, jawab Bagas. Kasihan juga Karin ya sayang. Sudahlah jangan memikirkan nasibnya, itu semua terjadi juga karena salah dia sayang, coba dia tak bermain api dengan suami orang. Iya tapi aku turut prihatin atas kehilangan anaknya bagaimanapun dia pasti tak menginginkannya buktinya Karin tak berniat menggugurkan bayinya. Mungkin dia berpikir dosa zina saja sudah besar dan harus menggugurkan kandungannya lagi. Berapa banyak dosa yang dia perbuat, jawab Bagas santai. Meli terdiam sejenak dia memikirkan nasib buruk yang menimpa Karin. Beberapa hari berlalu Karin sudah diperbolehkan pulang seperti janji Alvan dia yang membayar semuanya dan mengantarkan Karin pulang. Kamu harus beristirahat dulu Rin jangan bekerja. Bukannya uang yang aku berikan kemarin cukup untuk kehidupanmu beberapa bulan ke depan, ujar Alvan. Ya mas, jawab Karin patuh. Bu, saya langsung pamit karena masih banyak pekerjaan, tolong Karinnya dijaga ya bu, saya tidak bisa terus-menerus ke sini karena masih banyak yang harus dikerjakan. Jika kalian merindukan Satria telepon saja nanti saya atau papa yang akan mengantarnya ke sini, ucap Alvan lalu segera pergi. Karin segera masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, pikirannya masih tak tenang karena kehilangan anaknya. Bu Fatma yang melihat Karin masuk ke dalam kamar segera menyusul. Rin, kamu perempuan yang baik nak. Lebih baik kamu menikahi saja nak daripada harus berzina bukan? Lirih Bu Warsi membuka suara. Sedang Karin masih terdiam duduk di atas ranjangnya. Jangan lagi nak menyakiti hati perempuan, cukup sudah karma yang diberikan Tuhan untukmu, cobalah cari lelaki baik agar hidupmu terarah lebih baik lagi, ibu yakin Tuhan akan memaafkanmu jika mau bertobat. Karin menangis dan memeluk tubuh ibunya, dia juga ingin hidup bahagia tapi Tuhan selalu memberikannya cobaan. Beberapa hari ini pulihkan kondisimu, jika bukan Satria yang kesini kamu tidak usah menghubungi Alvan lagi nak, ibu kasihan melihat hidupmu begini, ucap Bu Warsi lagi dan diangguki Karin pelan.
Ibu mana yang tega melihat derita anak perempuannya? Karin mengusap air matanya, dia juga lelah hidup dibayangi wajah-wajah seorang istri yang tak berdosa yang dia ambil suaminya. 1 tahun pun berlalu. Karin memerhatikan penampilannya di depan cermin, dia sudah rapi dan siap berangkat bekerja. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di kantoran. Sudah 1 tahun ini Karin menyembunyikan dirinya untuk berbenah menjadi lebih baik lagi dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang sedikit lebih baik. Selain penampilannya memang cantik, Karin memiliki tubuh ideal membuatnya bisa memanfaatkan apa yang ada di tubuhnya, tapi kali ini bukan untuk memikat suami orang lagi. Karin ingin sungguh-sungguh bekerja. Dia sudah tobat dari dunia zina dan perselingkuhan karena dia tahu kalau karma itu nyata adanya, bahkan dia sudah merasakannya lebih dulu. Sarapan dulu nak, ucap Bu Warsi yang sudah menyiapkan sarapan Karin. Ingat tujuanmu untuk bekerja bukan yang lain. Jika mendapatkan pasangan itu bonus untuk Murin, tapi sekali lagi ingat jangan suami orang, oce Ibu Karin. Iya Bu, aku hanya ingin fokus pada karir dulu Bu, dan ingin membuat Satria bangga pada mananya, jawab Karin. Satria akan bangga padamu nak jika kamu berusaha terus merubah dirimu lebih baik. Semoga saja ya Bu, ucap Karin menyelesaikan sarapannya dan menyalami punggung tangan Bu Warsi lalu segera pergi. Satria sendiri kini sudah sekolah di TK, Bu Fatma dan Pak Heru yang selalu mengantarkan cucunya ini ke sekolah karena memang Satria tinggal bersama mereka. Bu Fatma sedikit demi sedikit sudah berubah saat ini, dia mulai menjalani perannya sebagai oma. Untuk Alvan sendiri sudah move on dari Meli dan Karin. Dia saat ini mulai belajar mengembangkan bisnisnya, karena memang perusahaan yang dipimpin Alvan saat ini adalah perusahaan papanya. Pak Heru sengaja menitipkan sahamnya pada Bagas dan saat ini dikembalikan lagi oleh Bagas karena melihat Alvan yang sudah mulai berubah. Alvan juga sudah mulai terbiasa bertemu dengan Meli, bahkan sesekali dia menggoda Meli dengan panggilan tante. Keluarga mereka perlahan-lahan mulai akur. Untuk Fajar sudah masih bekerja di perusahaan Bagas saat ini dan Fajar sekarang tengah dekat dengan Anita, sekretaris Bagas. Si kembar sudah bisa berjalan membuat Meli semakin kewalahan dengan mereka. Tapi Meli sangat menikmati perannya saat ini, meskipun sambil bekerja dari rumah tapi Meli tetap bahagia. Selamat bergabung, semoga Anda betah bekerja di sini, ucap sang direktur menjabat tangan Karin yang sekarang menjabat sebagai staf marketing. Karin menerima jabatan sang direktur dan tersenyum manis. Karin memperhatikan semua penjelasan dari seniornya, beruntung dia bisa cepat menangkapnya dan lebih cekatan dalam bekerja. Meskipun hari pertama hanya banyak disuruh-suruh tapi Karin tak keberatan sama sekali. Mungkin ini yang dinamakan perjuangan sebelum mencapai kesuksesan. Dari tadi dia sibuk bolak-balik dari lantai atas ke bawah. Untung saja Karin tidak memakai sepatu hak tinggi. Karena memang sudah dikatakan saat interview kalau pekerjaan Karin banyak di lantai atas dan bawah. Sebagai staf marketing, Karin akan beberapa kali memperlihatkan hasil kerjanya pada sang atasannya, lalu meminta stempel jika ada yang kurang. Lelah, sungguh hari yang melelahkan bagi Karin, tapi dia tidak boleh menyerah karena dia harus tunjukkan pada Satria kalau dia akan bekerja untuk anaknya itu. Meskipun Alvan sendiri sudah memberikan fasilitas dan uang lebih pada Satria, tapi Karin merasa dia ibunya dan ikut bertanggung jawab untuk itu. Selalu bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Tetap positif thinking dan semangat bangkit lagi. Selamat pagi dunia tipu-tipu,
Selamat pagi Mentari, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezeki. Amin. Alvan berjalan sedikit tergesa menuju salah satu restoran di mana dia sudah ada janji dengan Bagas untuk membahas proyek baru mereka. Meskipun Alvan sendiri bosnya saat ini, tapi dia tetap dibimbing oleh Bagas. Alvan tetap menjadikan Bagas sebagai panutannya dalam menjalankan bisnis. Bruk. Satu buah minuman es jeruk terlempar dan tepat mengenai jas Alvan, membuat lelaki ini mengeram kesal sambil mengepalkan tangannya. "Kamu buta!" bentak Alvan karena melihat pelayanan tersebut tertunduk, mungkin sedang ketakutan. "Maaf. Maafkan saya Pak," ujarnya gemetar. "Kamu tahu saya hari ini ada rapat penting tapi kamu malah mengacaukan semuanya. Panggil manajer kamu, saya ingin penyelesaian sekarang juga." bentak Alvan lagi, tapi sang waiters malah menangis membuat Alvan kebingungan. "Hei! Kenapa kamu malah menangis? Saya meminta panggil manajer kamu," ucap Alvan mulai melunak. "Ada apa?" tanya salah satu teman wanita perempuan ini. "Dia menumpahkan minumannya ke jas saya, dan saya ingin penyelesaiannya tapi dia malah menangis," jawab Alvan. "Kenapa Van?" tanya Bagas yang juga baru datang. Dia melihat keributan sehingga membuat orang banyak berkumpul. "Om, jasku kotor karena dia," tunjuk Alvan pada perempuan tersebut. Dia masih tertunduk takut. "Saya tidak sengaja Tuan, tapi saya sudah minta maaf." "Kamu kira dengan minta maaf urusannya bisa selesai? Saya buru-buru tapi kamu mengacaukan semuanya." "Van, dia tidak sengaja dan sudah minta maaf. Sudahlah, jangan diperpanjang lagi." "Tapi Om, pertemuan kita tidak mungkin dengan pakaian saya seperti ini," ujar Alvan mengibas jasnya. "Sudah, kita bicarakan di rumah saja nanti malam. Datang dengan Satria, kita makan malam bersama," ujar Bagas memberikan solusi. Lalu perempuan ini, "Sudah, dia tidak sengaja, jangan diperpanjang lagi. Untuk kamu boleh kembali bekerja lain kali, hati-hati," ucap Bagas mengajak Alvan untuk keluar. "Om, duluan saja, saya harus membersihkan sisa ampas jeruk ini, nanti malah dikerubungi semut," ucap Alvan sedikit kesal. "Hahaha. Malah bagus Van, berarti kamu masih laku meskipun hanya semut yang mengerubungimu," canda Bagas membuat Alvan bertambah kesal. "Om duluan," pamit Bagas menepuk pundak Alvan pelan. Alvan berjalan ke arah toilet, tapi sebelum masuk toilet dia melihat perempuan tadi bersama temannya di sudut ruangan. Perempuan itu sedang menangis memeluk teman wanitanya. "Sudahlah Pril, jangan terus menangis, aku yakin ibumu akan sembuh. Kamu lihat kan, karena kamu tidak fokus malah menjadi bumerang untuk dirimu sendiri. Bagaimana jika kamu dipecat? Pasti kamu akan semakin kesulitan nantinya Pril. Siapa yang akan membiayai pengobatan ibumu? Kamu ingat masih ada Vino yang harus kamu urus dan kamu biayai sekolahnya. Semangat cari uangnya Pril, bukan malah menangis begini. Kamu pasti bisa," ujar salah satu perempuan yang juga bekerja di restoran tersebut. "Tapi aku sudah beberapa kali membuat kesalahan hari ini Tin, aku bodoh," isak perempuan bernama April ini. "Sudahlah, pasti bos akan mengerti dengan keadaanmu saat ini." Hati Alvan sedikit tersentuh melihat perjuangan perempuan itu. Sungguh malang nasibnya, tapi Alvan tidak boleh sembarang mengenal wanita. Dia takut kalau wajah dan sikap mereka berbeda. Alvan segera masuk ke dalam toilet karena tubuhnya sedikit lengket akibat jeruk tadi. Setelah keluar, Alvan melihat kembali keluar, tapi sudah tidak ada orang. Mungkin wanita itu sudah menyelesaikan masa sedihnya.
Alvan berjalan keluar, dia harus segera pulang karena sudah gerah. Makan yang banyak sayang, agar kamu bisa cepat tumbuh besar dan pemberani, ucap Meli tersenyum manis pada Satria saat memberikan sepotong ayam bakar. Terima kasih Oma, ucap Satria lembut. Terkadang kata-kata Oma sangat menggelitik di telinga Meli, tapi mau bagaimana lagi, ini resikonya menikah dengan Bagas, dia harus siap menjadi tua sebelum waktunya. Saat ini mereka sedang berada di rumah Meli dan Bagas, seperti permintaan Bagas siang tadi mereka akan membicarakan bisnis di rumahnya. Jadi bagaimana dengan launchingnya Van? Kita butuh model yang benar-benar berwajah natural karena ini produk kosmetik terbaru. Om tidak mau kalau kita malah rugi dengan bisnis ini, ucap Bagas di sela makan malam mereka. Itulah Om yang aku sedang pikirkan, mengambil model terkenal sudah biasa apalagi orang sudah tahu kalau wajah-wajah model terkenal itu sudah pasti cantik dan terawat, tidak klik rasanya di hati, jawab Alvan. Bagaimana kalau Oma Meli saja yang jadi modelnya, canda Alvan menatap Meli. Enak saja, enggak? Tolak Meli cepat. Orang sudah tahu kalau aku istri pengusaha kaya raya, dan jelas sekali tubuh serta penampilanku terawat, mana ada yang percaya, lanjut Meli sombong membuat Bagas tersenyum kecil, dia tak pernah mempermasalahkan kesombongan Meli asal masih batas wajar karena memang dia bekerja keras untuk Meli dan anak-anaknya. Lalu siapa? Tanya Alvan. Itu tugasmu, cari sampai ketemu, hanya ada waktu 4 hari lagi. Kamu buka saja casting untuk mencari model iklan kosmetik terbaru, mana tahu dari sekian banyak yang daftar bisa jadi calon istrimu, sambil menyelam minum air. Tidak masalah bukan? Goda Bagas terkekeh kecil. Iya. Jangan terlalu lama menduda, tidak baik untuk kesehatan, lanjut Meli yang ikut menimpali dan tertawa.